Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Istiqomah yang dirahmati Allah SWT, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengurus Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko beserta seluruh jajaran. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Lingkung di lingkungan Kelurahan Pasar Bangko. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Awal kalam permulaan kata, marilah senantiasa kita untuk selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dengan selalu memperbaharui syukur kita kepada Allah agar kita bisa senantiasa berkumpul, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur. Dan juga insyaallah semoga kita bisa berkumpul juga bukan hanya di sini tapi di surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita kirim untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hadirin jamaah Masjid Raya Al-Istiqomah, pada malam hari ini kita di sini di Masjid Raya Al-Istiqomah memperingati hari Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti rentetan acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Muhammad Fikri MPD, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa, Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Dan alhamdulillah Ustadz kita, Buya kita pada malam hari ini kita telah hadir bersama kita, dan insyaallah beliau nanti akan memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua nantinya. Dan untuk pembukaan acara, marilah kita sama-sama buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Al-Quran yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kasful Anwar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Kafah. Kepada beliau kita persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Inna hadarat Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa kafatil anbiya wa ulama'i wa jami'il malaikatil muqarrabin min hadhihi wa ala al-salihah min sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan
membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Dengan membuka acara kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah, hendaknya kita semua sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Romisah dari Pondok Pesantren Al-Kafah. Kepada Ananda Romisah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Romisah dari Pondok Pesantren Al-Kafah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan beliau membacakan semua mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, dan juga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya masuk pada acara inti kita. InsyaAllah pada malam hari ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Muhammad Fikri MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa dari Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Dan alhamdulillah beliau telah berada di sini bersama kita. Kepada Al-Mukarram Abuya Muhammad Fikri MPD, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihil azimah wa minnatihil jasimah wa ayyadihil karimah. Assalatu wassalamu ala sahibil akhlaqil azimah wa ala ahli bayti al-wujubur rahimah wal qulubut tahiratis salimah wa ala ashabi athabitina ala manhajihim wa tariqatihim mustaqimah wa alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan Ketua Masjid Istiqomah, baik pegawai sara, alim ulama, begitu juga yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak RW, RT, dan seluruh staf pemerintahan yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama, gelar, dan pangkatnya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Begitu juga yang kami muliakan, di sini ada pimpinan pondok pesantren, ada juga di sini Kiai Ustadz Anton, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa juga kami sebut satu persatu nama, gelarnya, tapi tidak murah rasa hormat kami. Terlebih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, kita yang lagi susah, Allah hilang kesusahan kita. Yang lagi susah rezeki, mudah rezeki. Amin. Yang punya hajat, dikabulkan hajat kita. Yang punya penyakit, disehat penyakit kita. Yang punya hutang, diselesaikan hutang kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada tempat ini membawa dosa-dosa yang banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berniat dengan kita duduk di tempat ilmu ini, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia dan Allah bahagiakan kita di akhirat. Tidak Allah susah kita di dunia dan tidak Allah susah kita akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat ini.
Kenapa Nabi Muhammad mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, kalau Allah cinta dengan seseorang, kalau Allah tu sayang dengan seseorang, Allah pahamkan orang itu agama. Paham agama ini tak lepas yaitu orang yang Allah mudahkan kakinya untuk menuju tempat ilmu. Kalau dunia ini Allah berikan semuanya. Orang yang tak solat banyak kaya, jualannya laku. Orang yang bahkan orang yang tak ngaku Tuhan, orang kafir pun Allah berikan semua. Kenapa bukan? Karena Nabi mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu innallah kal janahal ba'udah. Kenapa orang yang tak solat dibagi juga dunia, banyak juga yang kaya, yang tak mau ngaji juga banyak juga yang kaya, jualannya juga laku. Kenapa bukan? Karena Nabi mengatakan dunia ini di sisi Allah harganya cuma selai sayap nyamuk, cuma satu helai sayap nyamuk. Diberikan semuanya. Orang kafir diberinya apa sayap nyamuk dia berharga. Kalau ilmu dah akan Allah berikan, kecuali orang tersebut telah dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita hadir ni tanda Allah cinta kepada kita. Amin. Kalau seandainya, ini Nabi mengatakan dalam kitab Mukhtarul Hadis, kata Nabi, kalau seandainya dunia ini lebih dari selai sayap nyamuk harganya, satite air dah akan dibagikan kepada orang kafir. Satite air, pahamlah Pak? Saya bahasa dusun lah ya, kerana saya orang dusun, orang bungo. Bahasa beda-beda tipis, bahasa Indonesia ada lancar ya. Jadi ini air. Kalau seandainya kata Nabi dunia ini lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk, setetes air tak akan dibagi kepada orang kafir. Orang yang tak solat tak akan diberi. Tetapi seperti inilah dunia. Kerana harga sayap nyamuk diberi siapapun. Itu Nabi yang mengatakan. Dan juga Bapak Nabi Muhammad juga mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai para sahabat, kata Nabi, kalau kalian lewat taman-taman surga, bahagialah kalian. Apa itu nama surga ya Rasulullah? Kata Nabi, halakatul zikir atau halakatul ilm. Tempat orang yang duduk di tempat ilmu, tempat orang yang mengingat Allah, itulah taman-taman surga. Maka berbahagialah. Maka harus bahagia kita Bapak. Saya tegaklah. Biar janganlah Muhammad bercakap. Kalau duduk nanti keenakan terlalu malam ya. Kalau seandainya Bapak Nabi Muhammad SAW, kita seandainya kita saat ini diundang kita ni ke istana presiden, pasti kita bahagia. Banyak yang selfie, banyak yang upload di Facebook lain sebagainya. Kenapa bahagia diundang presiden? Jangan ke presiden, diundang be bupati Merangin, kita harus senang hati. Tamu bupati. Tetapi hari ini kita harus bahagia, lebih bahagia daripada itu Bapak. Kenapa? Nabi mengatakan saya di aqwam, saya tulubunal ilma, fayaqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Kata Nabi, wahai sahabat, nanti akan ada rombongan suatu kaum, mereka ini duduk di tempat ilmu. Katakan kepada mereka, wahai sahabat, kata Nabi, bahwasanya selamat datang wahai tamu-tamunya Nabi Muhammad. Sampaikan kepada mereka, selamat datang wahai tamu-tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir saat ini Bapak, bukan karena diundang enggak. Karena saat ini kita lagi bukan diundang panitia masjid enggak. Saat ini kita lagi diundang oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi yang mengatakan orang yang duduk tempat ilmu itu, mereka itu adalah tamu-tamu Nabi. Maka harus bahagia kita Bapak, malam hari ini kita bisa jadi tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa gunanya kita untuk menuntut ilmu ni? Apa duduk seperti ni apa? Nabi mengatakan ghanimatul majalitul zikir al jannah.
buah dari orang yang menuntut ilmu itu adalah surga. Macam mana surga? La ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kata Nabi, surga itu tak bisa mata nak memandang. Macam mana indah, jauh lebih indah rupa. Bahkan Nabi pernah mengisyaratkan, pernah ahli surga mengimak burung yang indah terbang dengan sayapnya, dengan warnanya. Apa kata ahli surga? Apalah rasa daging burung ni? Kepo. Apalah rasa daging burung ni? Burung yang lagi enak terbang di surga jatuh ke bawah dan siap untuk dimakan dagingnya. Saking indah di surga. Kalau nak minum, bukan kayak ini ha? Minum, ambil gelas, angok ke mulut. Kalau di surga buka air yang berjalan. Macam mana naik? Ada air putih ini. Kata Nabi, abyad minal laban wa ahla minal asal. Air di surga itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Setetes minum, tak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Saya pun sebentar lah haus. Kau sunnah minum bu. Nabi kata la ya syarabanna ahadukum qaimah. Jangan kalian tu minum tegak berdiri. Minumnya kok dengan 3 nafas. 3 nafas, walaupun kita dah haus, 3 nafas inah. 1 2 3. Kenapa Nabi mengatakan orang yang minum 1 nafas itu adalah minuman unta. Unta tu minum sekali gugok, selain nafas itu unta. Tapi saya yakin kini kau banyak minum unta. Kalau minum Nabi 3 nafas, 3 kali ngambil nafas. Di surga itu air yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Kalau di dunia bapak maaf cakap, sakayo-kayo mana orang tak akan bisa menikmati semua kenikmatan dunia. Saya maaf bercakap bapak, baru-baru ini saya baru masuk rumah sakit. Lantaran apa? Lantaran buah mentua. Saya dibagi orang buah mentua sekilo, berebut makan enaknya. Akhirnya saya beli 7 kilo. Saya makan sorang-sorang 7 kilo tu langsung sakit perut, naik asam lambung. Lah hampir kata saya putus jiwa. Berarti apa? Dunia kan seperti ini, tidak bisa dinikmati semuanya. Kata guru kami, dunia itu cuma sedikit nikmatnya. Kalau kita minum air kopi bukan segelas, enak berapa? Minum segelas bu enak beda. Masih enak, coba minum sederong, gembung. Berarti apa? Tak bisa nikmat dunia. Kalau di surga buka, Allah bayangkan macam mana buka di surga, beda jauh di dunia. Buah-buahan di surga itu buka, akarnya di atas, batang di atas, buah di bawah. Sekali makan enak, makan lagi enak, sampai kulitnya segunung, makan enak terus, didapat penyakit, lezat terus. Dan makanan diambil langsung berbuah, diambil langsung masak, tak pernah terputus. Kenikmatan di surga. Untuk siapa kenikmatan di surga Bapak? Untuk orang yang rajin ngaji, orang yang hadir ke maulid Nabi Muhammad. Amin. Yang hadir bisa menikmati surga. Mudah-mudahan orang yang selalu datang ke majlis-majlis taklim. Amin. Kenapa orang tersebut yang dekat dengan Nabi? Nabi mengatakan pernah Nabi mengatakan bahawa Nabi tidak mewariskan harta. Warisan Nabi adalah ilmu. Saya nak bertanya dengan ibu-ibu di sini. Ibu, kedengaran ibu? Dekat ya, ini apa jauh dikit? Gini apa gini? Dekat. Saya nak tanya ibu-ibu ni. Kira-kira kalau di Merangin ibu, kalau orang meninggal yang dapat hartanya siapa? Siapa? Anak lah. Ada yang mau meninggal lagi mau kasih kebun dengan saya? Bapak di sini ada yang mau kasih kebun dengan saya? Meninggal? Tak mungkin. Pasti orang terdekat yang dapat warisan bapak-bapak ibu-ibu. Siapa? Anak. Kalau anak ada cucu,
Orang terdekat, pasal orang terdekat. Kalau orang jauh tak akan mungkin, apalagi orang rumah baru sekali kau ke siku. Tak akan mungkin lah saya bapak ibu-ibu nak bagi kebun dengan saya. Tapi kalau nak bagi juga dengan berat hati saya terima. Ya. Kenapa anak yang dapat? Kerana yang paling dekat dengan orang tua adalah anak. Begitu juga di surga bapak. Siapa yang dekat dengan Nabi? Ya, dan lain orang yang nuntut ilmu. Kenapa? Orang tersebut dapat warisan Nabi. Orang yang dapat waris, menerima waris, orang tersebut paling dekat. Maka orang jauh tak akan mungkin dapat waris. Begitu juga ilmu tersebut Bapak. Orang yang rajin menuntut ilmu, insya-Allah itu paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum saya masuk acara Maulid Nabi, tolong bagi kode ya. Karena kalau kami di bunga atau Bapak, kalau terlalu panjang tukang ceramah, itu mulailah don betul. Apa tambah ya? Maka kalau terpanjang siko juga bagi kode. Langsung be pura batuk saya langsung assalamualaikum lah kalau ada batuk. Kenapa? Harapan kita walaupun dikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Insyaallah di dekat lama. Setengah 10 paling lama insyaallah. Ya, tak ada jam depan mata saya. Tapi kalau nak terasa lama setengah 10, pura-pura batuk lah. Assalamualaikum lah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Ketahuilah Bapak, bulan yang mulia itu, sebelum masuk saya perkenalan dulu ya. Nama saya aslinya Muhammad Fikri. Saya alhamdulillah lama kenal dengan Ustaz Anton ya. Dan banyak ustaz yang lain, sebagian saya tidak asing, main ke Merangin, tapi ke masjid ini baru sekali ini lah. Saya aslinya orang dusunnya, orang dusun Candi. Cuma waktu itu saya lama sekolahnya di Ponorogo, Jawa Timur. Setelah saya selesai di Ponorogo, saya melaju ke Hadramaut Yaman. Setelah Hadramaut Yaman, saya selesai balik ke dusun, mendirikan pesantren yang ada di dusun Candi, yang terletak di Kecamatan Tanah Sebengal, Kabupaten Bungo. Kini saya tinggal di dusun lah. Kalau orang galak manggil nama saya Fikri. Cuma kalau dusun orang manggil Pik. Ya. Karena orang dusun tu tak mau panjang-panjang nama. Kalau banyak Fikri. Jadi supaya lagi kalau saya lewat kan bisa nyapa Fikri. Jangan kena kadang tu kalau di perkenalan segala ibu hati. Wah, ustaz anu dulu tu siapa nama ustaz dulu? Tu ustaz lupuk pendek. Yalah orang kata lupuk pendek. Kena salah saya lah. Orang ini kau tahu alamatnya, apa yang nampak yang jelek atau nampak aneh itu yang disebut. Maka lebih baik saya kenal dulu. Nama Fikri, ya nak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Jadi Bapak, kita kini memperingati Maulid Nabi. Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Jadi perlu kita ketahui Bu, bulan mulia itu ada 4 bulan. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan. Allah sebut dalam Quran 4 bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di sebelum Nabi Muhammad lahir, orang jahiliyah itu kalau 4 bulan itu lah datang bulan mulia, mereka dah ada berperang menghormati ini bulan mulia. Terus pertanyaan Bapak, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad tak lahir pada bulan Rajab, tak lahir pada bulan Dzulqa'dah atau bulan Muharram? Apa sebab itu Pak? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita Bapak, Nabi Muhammad lahir ini mulianya Nabi bukan karena bulan. Nabi Muhammad lah mulia bukan karena bulan, tetapi Bapak, bulan mulia karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dulu Rabiul Awal ni biasalah, tetapi ketika Nabi Muhammad lahir, bulan Rabiul Awal jadi bulan mulia. Kemudian terkenal hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, hari mulia atau hari Jumat. Kenapa Nabi kita dilahir hari Jumat? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad mulia bukan karena hari, tetapi hari jadi mulia karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan saya satu amalan ya Rasulullah, biar saya bisa mengerjakan ya Rasulullah, berikan saya satu amal. Kata Nabi, puasalah hari Senin. Kenapa? Hari tersebut saya dilahirkan. Hari Senin itu jadi mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, kini kita lah banyak setiap tahun memperingati lahir Nabi, memperingati Isra Mi'raj. Tetapi ada satu yang menyebab kita Bapak. Apa sebab kita berbuat? Taat juga dah bertambah. Masih banyak yang meninggalkan solat, masjid masih banyak sepi. Apa sebab Bapak? Krisis cinta. Krisis cinta. Sahabat Nabi itu Bapak, bagaimana kecintaan mereka dengan Nabi Muhammad? Ada nama sahabat Sayyidina Handolah. Sayyidina Handolah ini Bapak, ketika mendengar Nabi Muhammad nak pergi perang, malam itunya baru selesai nikah. Ketika baru selesai nikah Sayyidina Handolah Bapak, baru serumah dengan bininya, tahu-tahu mendengar suara bahwasanya halumu sahabat orang muslim, Nabi Muhammad ngajak pergi perang. Waktu itu perang Uhud. Akhirnya Bapak, Sayyidina Handolah baru dengan bini Bapak turun dari ranjang, langsung berkemas, langsung pergi cepat. Istri yang mengatakan, wahai suamiku, kau ini masih junub, masih berhadap besar, mandi dulu. Apa kata Sayyidina Handolah? Dah, saya dah sempat lagi mandi, saya khawatir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya terlambat pergi, nanti Muhammad terjadi apa-apa. Saya jangankan Nabi Muhammad terluka, duri yang menusuk kaki Nabi Muhammad, sedar itu. Sehingga pada perang Uhud itu Bapak, ada 70 orang sahabat yang meninggal syahid di perang Uhud. Salah satu yang membingungkan Nabi, orang mati syahid kan tak boleh dimandikan. Tahu-tahu ada dari jenazah satu sahabat keluar air menetes mengalir. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, iko sahabat dimandi oleh malaikat, husalul malaikah, dimandi malaikat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan junub. Dia sempat dan mandi wajib, khawatir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para betik bajantan Bapak, perempuan di zaman Nabi Bapak. Bu, ini perempuan di zaman Nabi Bapak. Pada waktu itu Bapak, Ibnu Qami'ah mengatakan, kutila Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Sehingga menyebarlah di kota Madinah kabar itu Nabi Muhammad terbunuh Bapak. Nabi Muhammad meninggal. Ketika mendengar Nabi Muhammad terbunuh, ada seorang perempuan Bapak keluar rumahnya dan maju ke medan perang. Ketika di tengah medan perang, orang penuh kecamuk Bapak. Apa kata sahabat? Wahai perempuan, kenapa kau maju ke medan perang? Perempuan di rumah, kenapa kau? Kata, kaifa akhbaru Rasulillah, saya datang ke sini, saya ingin mendengar, ingin tahu bagaimana keadaan Nabi. Bahwasanya kedengar sampai di rumah kami Nabi Muhammad telah terbunuh. Yang saya cari sekarang ni, apa kabar Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Apa kata sahabat? Perempuan, cuba imak, di depan kau telah meninggal dan anak kau telah meninggal syahid di perang Uhud. Akhir berjalan pula, sahabat nanya, ngapa kau perempuan? Saya ingin tahu bagaimana tentang Nabi, bagaimana keadaan Nabi.
Kata sahabat, perempuan, coba lihat, telah meninggal suami kau. Berjalan pula buka, mengata perempuan ni apa? Saya ingin cari Nabi Muhammad. Apa kata sahabat, Imak telah meninggal bapakmu. Sampai berjalan, apa itu kata perempuan? Wahai sahabat, dullani ala Rasulillah. Wahai sahabat, tolong tunjukkan saya di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad? Ayat ditunjuk dengan Nabi Muhammad. Ketika nampak darah yang keluar di pelipis ni Pak. Nampak darah yang keluar di pelipis Nabi ini, perempuan terjatuh ke bawah, tersungkur ke bawah. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, ketika saya berjalan tadi Rasulullah, saya melihat anakku terbunuh syahid medan perang ya Rasulullah. Berjalan lagi ya Rasulullah, meninggal suamiku. Berjalan lagi ya Rasulullah, meninggal bapakku, meninggal anakku, meninggal suamiku, meninggal bapakku. Wallah ya Rasulullah, innaha saghir. Segala musibah tu Rasulullah kecil niat bagi saya Rasulullah. Tetapi ketika melihat ada darah yang keluar di pelipis muka Nabi Pak, dia tak tahan. Kenapa tak sabar? Kenapa? Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Meninggal anaknya, meninggal suaminya, meninggal bapaknya, dia katakan semua musibah itu kecil ya Rasulullah, asalkan engkau baik-baik saja. Jadi Bapak, sehingga sahabat juga mengatakan, ya Rasulullah, kami ini khawatir nian ya Rasulullah, sangat khawatir. Nanti ketika kalau sekarang kami rindu dengan engkau, bisa memandang wajah engkau, kalau nanti di mana kami akan cari engkau? Nabi mengatakan, kamu tenang. Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Wahai sahabat, kata Nabi, nanti ketika mati Bapak, manusia kau akan berada di barisan-barisan. Barisan kita di barisan mana? Nabi mengatakan manusia akan bersama siapa yang mereka cinta. Siapa yang ada kita cinta sekarang Bapak? Kalau kita cinta selain Nabi Muhammad, wallah kita tidak akan bersama Nabi Muhammad. Kalau kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad, kita tidak akan bersama Nabi Muhammad. Karena Nabi yang mengatakan manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Sekarang bagaimana kita dengan Nabi Muhammad Bapak? Bagaimana banyak kita berselawat kepada Nabi? Gimana hati kita dengan Nabi Muhammad? Banyak gini Bapak, orang cinta banyak kepada artis-artis. Kenapa cinta pada artis? Artis itu gagah, baik. Kalau seandainya Bapak, karena kita cinta karena gagah, Nabi Muhammad paling gagah, Nabi Muhammad paling tampan. Diceritakan Bapak, macam mana Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad. Sahabat mengatakan, ya Abu Hurairah, sif lana Rasulillah. Wahai Abu Hurairah, tolong kau ceritakan kepada kami bagaimana bentuk muka Nabi Muhammad, macam mana bentuk wajah Nabi Muhammad. Akhir kata Abu Hurairah apa? Kanan nas ajmal min ba'in wa ahla wa ahsan min qarib. Kalau kamu ingin tahu bagaimana muka Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu kalau dipandang dari jauh nampak begitu gagah. Tetapi kalau kita memandang Nabi Muhammad lebih dekat, nampak begitu sempurna dan sebegitu manis. Kalau nampak dari dekat, nampak begitu sempurna, begitu manis. Ka'annama syamash yajri fi wajhihi. Kata Nabi Muhammad, kata Abu Hurairah, kalau kamu ingin tahu gimana Nabi Muhammad, seolah-olah matahari berjalan di muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita memang gagah, Nabi Muhammad paling gagah. Kalau kita bukan nampak akhlak, oh cinta kena akhlak baik, Nabi Muhammad paling ilu akhlak. Maaf bercakap Bapak, kini kita banyak ngimak, oh masuk ke bank, masuk kantor ini orang pada senyum. Mau apa Bapak? Senyum lipat nian, senyum yang elok nian. Orang senyum sana Bapak, senyum itulah dibayar. Kalau dia senyum dipecat buat bosnya. Nabi Muhammad begitu tulus. Setiap bertemu dengan sahabat pasti Nabi Muhammad tersenyum.
Seolah-olah kalau orang memandang wajah Nabi Muhammad, seolah-olah ada mutiara yang gugur dari muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak, macam mana kalau ngimak akhlak Nabi? Kau tinggal 15 menit lagi ya. 15 menit lagi selesai. Cuma saya jauh-jauh Bapak, saya ingin memang mengaji tentang Nabi Muhammad. Daripada kita gelak-gelak dia jelas, balik tak tahu apa-apa tentang Nabi percuma. Maka saya harapkan mudah-mudahan 15 menit itu sisa, mudah-mudahan kita bisa Bapak ya, bisa lebih kenal dikit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, macam mana akhlak Nabi? Nabi Muhammad ke Bapak paling susah marah. Paling susah marah dan sangat mudah memaafkan. Nabi susah marah, paling mudah memaafkan. Kita kini ke Bapak marah sangat mudah, maaf payah-payah. Macam mana Nabi kita Nabi Muhammad? Pernah waktu itu Bapak di kota Mekah, yang mana Ka'bah Bapak setiap hari Jumat terbuka. Nabi Muhammad ingin masuk Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad ingin masuk Ka'bah Bapak, tahu-tahu Bapak yang menjaganya tidak boleh. Yang menjaga itu namanya Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah itu menjaga Ka'bah. Apa kata Nabi? Wahai Utsman, saya ingin masuk. Kata Utsman bin Talhah, tak bisa. Anak yatim mirip kau dah bisa masuk. Kata saya nengok baik, tak boleh nengok. Awas kalau nengok. Wahai Muhammad, ikut Utsman bin Talhah kata, wahai Muhammad, tidak ada manusia yang saya benci di kota Mekah melebihi kau ya Muhammad. Bencinya dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi, saya nengok dari luar be. Awas tengok, saya cucuk tambah mata. Nak dicucuk dengan mata Nabi. Kata Nabi, wahai Utsman, jangan seperti itu. Akan ada masanya. Kaget wahai Utsman, kunci Ka'bah kok saya yang pegang, kata Nabi Muhammad. Apa kata Utsman bin Talhah? Dah usah nak menghayal. Tidak mungkin kau akan megang kunci Ka'bah. Kalaupun kau yang megang kunci Ka'bah, kehancuran untuk bangsa Arab. Nabi katakan bukan kehancuran untuk bangsa Arab, tetapi kemuliaan untuk bangsa Arab. Sehingga tahun demi tahun Bapak, sampailah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sampailah perang Badar, perang Uhud, sampailah Fathul Mekah. Fathul Mekah itu pembebasan kota Mekah yang turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Dah datang Fathul Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Sehingga Nabi Muhammad menguasai Mekah Madinah. Sehingga waktu itu sampailah di kota Mekah, sampailah di depan Ka'bah, Nabi Muhammad nanya kepada Ali, ya Ali, buka saya Ka'bah. Siapa yang megang kunci Ka'bah? Kata sahabat, yang megang kunci Ka'bah Utsman bin Talhah. Kerana dari nenek nyo telah yang megang kunci Ka'bah, kini lagi nyo juga megang kunci Ka'bah. Kata Nabi panggil Utsman bin Talhah. Ayo dicari Utsman bin Talhah Bapak. Setelah dicari Bapak, dibuka kunci Ka'bah. Utsman dipanggil. Nabi Muhammad masuk Ka'bah. Solat Nabi Muhammad dalam Ka'bah. Ketika solat keluar dari Ka'bah, Nabi Muhammad sahabat lah nunggu. Apa kata Nabi? Utsman, ingat tak dulu Utsman? Dulu waktu saya berada di Mekah, kau melarang saya masuk ke dalam Ka'bah. Masih ingat tak? Kata Utsman, begitu jelas nian ya Rasulullah. Ingat nian. Pernah tak saya katakan kunci Ka'bah ini saya yang akan pegang. Hari ini sudah saya pegang ni kunci Ka'bah. Sehingga Utsman gemetar, Bapak, pasti saya mati hari ini. Saya dulu telah jahat dengan Nabi Muhammad. Ini kata Utsman bin Talhah. Nampak gemetar Bapak, gemetar Utsman bin Talhah. Akhir Nabi kata, wahai sahabat, cuba lihat, kunci Ka'bah ini akan saya berikan kepada siapa yang berhak memilikinya. Apa kata Sayyidina Abbas, paman Nabi? Wahai Rasulullah, bagi kita banyak pegang, keluarga kita banyak pegang Rasulullah, biar tambah mulia keluarga kita ya Rasulullah, kata Sayyidina Abbas. Apa kata Nabi? Wahai pamanku Abbas, saya disuruh oleh Allah untuk menunaikan amanah kepada ahlinya.
Hari ini akan saya umumkan kepada penduduk Mekah Madinah, wahai orang Mekah, wahai orang Madinah, hari ini kunci Ka'bah akan saya berikan kepada orang yang berhak memilikinya. Utsman bin Talha, aku kalau betah setelah kau pasti saya dibunuh oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai sahabat, jika kunci akan saya serahkan kepada Utsman bin Talha dan anak-anak cucungnya sampai hari kiamat. Cuma dengar kata Nabi, siapapun yang merampas kunci kau dengan Utsman bin Talha, itu adalah orang zalim. Sampai hari kiamat anak-anak cucunya lah yang megang kunci Ka'bah. Apa kata Utsman bin Talha? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Nabi Muhammad tidak menendam. Lah jelas kau jahatnya ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak menendam. Iko dari sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Bapak, terakhir sebelum saya nutup, dulu Bapak, termasuk mukjizat Nabi. Nabi Muhammad pernah nangis. Apa yang ditangis Nabi? Ketika Nabi Muhammad nampak tangan kanannya, apa kata Nabi? Haza asma min ummati min ahli jannah la yazid wa la yanqus. Kata Nabi, wahai sahabat, saya telah diperlihatkan oleh Allah nama-nama umat saya di kalangan ahli surga yang masuk surga. Saya lah tahu siapa-siapa yang masuk surga. Allah akan perlihatkan umat yang masuk surga tangan kanan. Ketika Nabi Muhammad lihat tangan kiri, Bapak, kata Nabi, Allah telah menampakkan kepada saya umat-umat saya yang masuk ke dalam neraka. La yazid wa la yanqus. Kata Nabi, yang masuk surga tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Yang masuk neraka tidak bertambah dan tidak berkurang. Lah nampak gala-gala, Bapak, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Nabi Muhammad nangis. Ketika Nabi Muhammad menangis, apa yang kau tangiskan ya Rasulullah? Kata Nabi, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kata Nabi, yang saya tangis, yang paling banyak umat saya masuk surga yaitu orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu masuk surga. Wa qalilun minal akhirin, paling sedikit di akhir. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in itu paling banyak masuk surga. Dan yang ditangis kita, Bapak, yang ditangis oleh Nabi kita, Bapak, yang ditangis Nabi Muhammad kita yang di akhir zaman. Apa ditangis paling dikit di akhir masuk surga? Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, paling banyak yang dulu, paling dikit di akhir. Kenapa, Bapak? Kenapa kita dikit di akhir? Kalau dulu, Bapak, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman solihin, mereka, Bapak, badannya di rumah, badannya di pasar, tapi hatinya tidak pernah di pasar. Ketika masa waktu sholat, semua pasar sepi, seolah-olah tidak ada manusia. Kenapa? Badannya di rumah, badan di pasar, hati tidak pernah di pasar. Tetapi paling dikit di akhir, Bapak, karena Nabi Muhammad nyimak yang ditangis Nabi kita di akhir. Banyak umatnya badannya di masjid, badannya di tempat baik, jasadnya di tempat ilmu, tapi hatinya banyak di pasar-pasar. Hatinya tidak ada di masjid. Kalau dulu badannya di pasar, hati ke masjid. Di akhir paling dikit yang ditangis oleh Nabi, karena Nabi lah nampak umat-umatnya banyak, badannya di tempat baik, hatinya jauh dari tempat baik. Mudah-mudahan kita yang sedikit kita termasuk yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai, Bapak, jangan sampai kalau ada 5 menit. Jangan sampai lantaran kita susah ekonomi, kita dah mau taat. Susah ekonomi, saya belum bisa ngaji, belum bisa sholat. Bu, cobalah, Bapak, dido manusia yang lebih susah melebihi Nabi Muhammad. 2 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad dah ditinggal oleh bapaknya. Umur 6 tahun ditinggal ibunya. Sampai Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya mengembala kambing, berjualan, sampailah terakhir, Bapak, ketika Rasulullah SAW wafat, yang ditangiskan istrinya nasib Nabi Muhammad.
Kenapa? Ketika Rasulullah wafat, para sahabat ngumpul memberi makanan kepada anak-anak Nabi, kepada istri-istri Nabi, menghidangkan makanan lezat-lezat. Sampailah semua makan. Selesai makan, Sayyidina Aisyah nangis. Dikata orang, wahai Aisyah, kenapa kau nangis ya Aisyah? Ikhlaskanlah kepergian Nabi Muhammad. Kata Aisyah, saya sudah ikhlas kepergian Nabi Muhammad, tetapi saya memikirkan ketika saya masa hidup dengan Nabi Muhammad. Apa lagi yang kau pikir wahai Aisyah? Sahabat kata, kita kesedih hilang Nabi. Wallah, kata sahabat, siapa yang tak sedih? Saya kalau bisa berdoa pada Allah, saya mau mata saya butuh. Kenapa? Ketika Rasulullah wafat, kata sahabat, seolah-olah saya nampak Nabi Muhammad sedang berjalan, saya nampak Nabi Muhammad sedang duduk, saya nampak siku tempat Nabi, maka lebih baik mata saya butuh daripada saya melihat. Sahabat yang lain kata, ya Aisyah, kami juga sedih hilang Nabi, kami masih ingat suara Nabi, lebih baik kami tuli daripada kami mendengar. Aisyah mengatakan, saya bukan tidak ikhlas dengan Nabi, kepergian Nabi, tetapi saya ingat dengan Nabi. Apa yang kau ingat ini Aisyah? Kata Aisyah, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, saya seumur hidup, kata Aisyah, seumur hidup saya nikah hidup dengan Nabi Muhammad, sekalipun saya belum pernah makan dalam keadaan kenyang. Seumur hidup saya hidup dengan Nabi, belum pernah perutku kenyang. Hari ini saya seorang istri, ketika Rasulullah wafat, hari ini pertama kali saya makan kenyang. Maka ketika saya makan kenyang, saya terbayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad masuk rumah, ngata, ya Aisyah, ada makanan Aisyah? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau tak ada saya berpuasa. Maka puasa sunnah boleh niatnya pagi hari. Kalau kita tidak melakukan yang membatalkan puasa. Kenapa? Itu yang sering dilakukan Nabi. Banyak lapar, bukan? Apakah Nabi Muhammad kau dengar kaya? Nabi Muhammad dah ditawar. Wahai Muhammad, kalau kau ingin jadi kaya, segala gunung-gunung yang di Mekah kau jadi jadi emas. Allah menawarkan kau jadi orang kaya, mak gunung-gunung jadi emas milik engkau ya Muhammad. Yang kedua, Allah telah menawarkan engkau, kau jadi raja, dan yang terakhir hidup mati-mati. Kaya, raja, hidup mati-mati. Tiga ditawar Allah. Apa kata Nabi? Allah ma'ahina miskinan wa amitna miskinan wa syunal ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, kumpulkan nanti di akhirat bersama orang miskin. Kenapa Bapak? Nabi Muhammad sampai kata Aisyah, pernah kami di rumah kami, kata Aisyah, 3 bulan jangankan makanan, api tak ada di rumahnya. Di rumah Aisyah 3 bulan api pun tak ada di rumah. Kira-kira siapa yang paling susah? Kalau kita ngeluh kini di hidup bergeh cuma 1 hari, Nabi Muhammad 3 bulan di hidup api, cuma ada air putih. Kenapa Nabi Muhammad menanggung itu segala? Supaya umatnya didogi yang mengatakannya susah dan tak taat. Saya dido ekonomi, saya miskin, tak bisa taat, tak ada lagi. Nabi Muhammad lah dulu susah bukan daripada kita. Maka mudah-mudahan kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Kerana dunia ada sebentar ni, ada sebentar ni. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 atau 70. Umur umat saya kok antara 60-70 tahun. Dido yang lebih pada tu, jarang yang lebih 60 atau 70 tahun. Setelah itu Pak, mati lagi Bapak. Maka Bapak, jangan sampai kita lupa Bapak, kematian itu pasti ada. Bahkan Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Imak bu, ibu, ke Nabi kata, apabila seseorang telah sampai umur 40 tahun, Allah menyuruh malaikat maut, wahai malaikat maut, tengok dia dalam 1 hari, kau perhatikan, yaitu sebanyak 70 kali. Allah nyuruh malaikat maut, apabila seseorang telah sampai umur 40 tahun, tengok dia dalam sehari 70 kali. 70 kali malaikat maut minta ya wah. Agilalai juga.
Nauzubillah Bapak, neraka kau menakutkan nian. Macam mana neraka Bapak? Neraka tu Bapak, Nabi Muhammad SAW mengatakan api neraka tu Bapak itu memakan. Kita dibakar di neraka bukan seperti kita kecil ini dah. Nabi kata gigi kita gigi segedang gunung Uhud. Selai gigi segedang gunung Uhud. Kenapa bisa gedang macam tu? Liyadzukul azab, biar manusia merasakan azab, sebenar-benar azab. Maka jangan sampai Bapak, memang menyakitkan Allah neraka Bapak. Jangan sampai kita mati dalam keadaan hidup punya iman. Amin ya rabbal alamin. Kalau sampai lalu buat 2 menit, mungkin demikianlah Bapak. Saya minta maaf kalau ada salah cakap, ada salah penyampaian, atau kurang adab, kurang etika. Kalau ada yang manis, anggaplah itu vitamin. Tapi kalau ada yang pahit, anggap itulah obat pil untuk kita sehat. Di dunia saya kecuali pingin kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Kalau isi hati mau aja mesti. Pada waktu kita dunia baik, akhirat baik, tapi dah. Mungkin itu jalan kursi roda baru habis. Ibarat keladian di masa itu. Bukan penyakit mudah dia habis. Terima kasih kepada Al-Umara Al-Wiyah Muhammad Fikri MPD yang telah memberikan versi agama pada kita pada malam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya, kemudian dapat kita amalkan, serta dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, insya Allah Pak Ibu, nanti setelah
serta dari pondok pesantren. Untuk hadirin jamaah, persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh pengurus Masjid Raya Istiqomah. Bagi untuk adik-adik, anak yatim, kemudian untuk dari pondok pesantren atau dari Masjid Wafa, bagi namanya yang dipanggil, diharapkan untuk bisa maju ke depan. Bagi yang namanya terpanggil diharapkan untuk dapat maju. Diusahakan siapa yang terdengar suara saat ini, apabila namanya terpanggil diharapkan segera untuk bisa maju. Dan insyaallah untuk saat ini bagi yang tidak hadir atau tanpa keterangan yang jelas, mohon maaf, nanti akan dikembalikan lagi kepada kas. Untuk yang pertama kita panggil Maura Prizilla Andita. Diharapkan maju ke depan untuk penyerahan santunan. Maura Prizilla Andita dari RT 1 Kelurahan Pasar Bangko. Itu habis tuh. Muria. Apa? Habis Muria. Selanjutnya Muhammad Arafi Zafira dari yang kedua. Muhammad Arafi Zafira. Selanjutnya Haji dan Wanisa. Diharapkan dapat maju. Kemudian Muhammad Arafi. Diharapkan sekali lagi bagi yang tersebut namanya untuk bisa dapat maju ke depan, dan insyaallah akan diserahkan santunan kepada nama-nama tersebut. Maura Prizilla Andita, Muhammad Arafi Zafira, Haji dan Mawarisha. Muhammad Anugrah Yunali, Huratul Ulfa Habibi, Muhammad Dani Rian, Bilal, Fatan Budi Putra, Azmi Hazim, Huta Gazi Fadilah, Dafa Aryan Besar. Abi, siapa nama? Abi, ini Abi ya, dari pengurus masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu, Salim. Ah, pintar. Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Lagi siapa namanya? Rizky. Ya.
foto dulu kan? Ustaz foto dulu. Setelah ini untuk maju ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah acara kita telah selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan doa subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.